Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Purba. Kali ini saya akan menjelaskan terkait kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi. Saya telah melakukan resume terkait materi kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi sebagai tugas asinkronus, tugas individu, agenda 1. Berikut adalah paparan terkait kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi. Sebelum kita membahas tentang kesiapsiagaan bela negara, kita harus mengetahui apa sih bela negara? Bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai dengan kerelaan. Berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Setelah kita mengetahui apa itu bela negara, maka kita juga harus mengetahui dasar hukum bela negara. Adapun dasar hukum bela negara diatur pada pasal 27 ayat 3, membahas tentang semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Lalu pada pasal 30 ayat 1, ini membahas tentang tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ialah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila maupun Undang-Undang Negara Republik Indonesia untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pada modul 3 agenda 1 membahas tentang kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Adapun berbagai bentuk kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, termasuk kemampuan berisi baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel, tata tempat, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepelatihan kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya adalah tanggap dan mau tahu terkait dengan kejadian-kejadian permasalahan yang sedang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang kedua, tidak mudah terprovokasi. Yang ketiga, tidak mudah percaya dengan berita gosip yang belum jelas asal-usulnya. Dan yang terakhir, tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan mempersiapkan jasmani dan mental untuk turut bela negara. Manfaat kesiapsiagaan bela negara ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Serta yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan
patriotisme sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, kegiatan kesiapan bela negara tentang peraturan baris berbaris. Pengertian baris berbaris atau PBB adalah suatu wujud latihan fisik yang dipergunakan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan bekerja sama antar peserta Latsar. Salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan PBB. Jadi, PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, pembina kebersamaan dan setiakawanan dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai keprotokolan. Keprotokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati akan dapat dicapai. Selanjutnya membahas tentang tata tempat. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih dahulu dan siapa yang mendapatkan hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Aturan dasar tata tempat. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapatkan hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat, di mana orang yang berhak dapat tata urutan pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah 1. Tempat paling tengah, 2. Tempat sebelah kanan luar atau rumusnya posisi sebelah kanan, posisi sebelah kiri. Bisa dilihat pada gambar berikut. Pengaturan tata tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi, tempat dan sifat acara. Misalnya untuk kegiatan seminar, presiden, menteri atau kepala LPNK atau gubernur atau bupati atau wali kota. 2. Penanggung jawab kegiatan. 3. Pembicara kunci. 4. Pembicara lainnya, tempat duduk lainnya untuk menteri atau pimpinan tinggi LPNK dan tamu undangannya yang bukan peserta seminar. Ilustrasi tempat tata tempat kegiatan resmi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, apabila naik kendaraan bagi menteri atau kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka di pesawat udara naik paling akhir, turun paling dahulu. Jika di kapal laut, naik dan turun paling dahulu. Jika di kereta api, naik dan turun paling dahulu. Jika di mobil, naik dan turun paling dahulu. Orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. Jajaran kehormatan ialah orang-orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. Berikut ini adalah gambar contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Selanjutnya mengenai aturan tata tempat bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah di daerah pusat, yaitu presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga negara, lalu duta besar asing untuk Republik Indonesia, menteri, pejabat setingkat menteri, kepala LPNK, serta kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Selanjutnya yaitu gubernur dan wakil gubernur, ketua muda MA, anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan hakim agung. Yang terakhir bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali. Aturan tata tempat bagi para menteri.
Urutan tata tempat para menteri diatur menurut urutan menteri yang ditetapkan dalam keputusan Presiden tentang pembentukan kabinet. Dalam hubungan yang berkenaan dengan perwakilan negara asing, Menteri Luar Negeri diberi tata urutan mendahului anggota kabinet lainnya. Menteri yang menjadi landing sektor suatu kegiatan mendapat tempat yang utama. Setelah itu diurutkan berdasarkan keputusan Presiden tentang pembentukan kabinet. Dan di suatu acara undangan tingkat menteri yang hadir hanya satu menteri koordinator, maka menteri koordinator tersebut mendapat tempat lebih utama dari menteri penyelenggara. Selanjutnya ada aturan tata tempat bagi istri atau suami pejabat negara atau duta besar atau kepala perwakilan negara asing, yaitu apabila dalam acara kenegaraan atau resmi pejabat didampingi istri atau suami, maka istri atau suami tersebut mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat pejabat tersebut. Istri atau suami pejabat negara atau duta besar atau kepala perwakilan negara asing mendapat tempat setingkat pejabat tersebut. Aturan tata tempat bagi pejabat yang mewakili. Yang pertama, dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir dalam acara kenegaraan atau resmi, maka tempatnya tidak diisi oleh pejabat yang mewakili. Dalam hal acara di mana undangannya yang dapat diwakili, pejabat negara yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan pejabat yang diwakilinya. Sedangkan untuk pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan lainnya mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatan yang dipangkunya. Selanjutnya, dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu selaku tuan rumah berhalangan hadir acara kenegaraan atau resmi, maka tempatnya diisi oleh pejabat yang mewakili. Tata tempat acara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah. Tata tempat dalam acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan di daerah berpedoman pada urutan tata tempat yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pada acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dan diadakan di daerah, apabila dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka menteri atau pimpinan LPNK yang bersangkutan mendampingi presiden atau wakil presiden. Pada acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bertempat di daerah itu sendiri dan dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka yang mendampingi adalah gubernur yang bersangkutan sebagai tuan rumah. Sekian pembahasan dari hasil resume saya pada modul 3 agenda 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.